Gimana cara kita main TikTok tapi tidak terjerumus dalam joget-joget ya? Tonton sampai selesai. Jadi teman-teman semua, Anda mungkin tahu yang ngikutin saya dari mulai mungkin YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, email, sampai ke TikTok pada akhirnya. Anda tahu pasti bahwa saya sekarang lagi aktif di TikTok, jadi saya main TikTok juga. Nah awalnya juga saya sama dengan Anda yang mungkin rada gimana gitu ya, apaan main TikTok joget-joget gitu gak jelas, terus alay, terus buka aurat dan segala macam gitu kan, sama kayak saya. Makanya saya maju mundur cantik gitu, dia bikin story di IG story ya, teman-teman perlu nggak saya bikin TikTok? Jawabannya 60% lebih gak usah katanya. Tega gitu. Besoknya lagi saya bikin lagi, gak usah katanya. Ya Allah gitu banget, tega. Saya menghargai pendapat kalian, berarti kalian tidak ingin saya terjerumus dalam hal yang mungkin tidak sesuai dengan value saya gitu. Tapi setelah saya merenung kawan-kawan, setelah saya berpikir gitu, bahwa yang namanya TikTok kan tidak ada beda dengan yang namanya Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain dong. Itu hanya seluruh media doang dong gitu ya. Yang dimana media itu tergantung kita yang makainya ya. Kalau dipakai untuk keburukan ya jadi buruk, kalau dipakai kebaikan jadi baik. Contoh, saya kasih Anda pisau ya. Kasih pisau nih. Pisau kan bisa jadi dua macam. Kalau misalkan Anda gunakan untuk potong daging, ya, daging kurban misalkan, kalau misalkan buat motong buah gitu, maka jadi baik, bener kan? Tapi kalau misalkan pisau tersebut digunakan untuk bunuh orang, nodong orang dan segala macam, itu jadi buruk. Nah itu pada akhirnya netral, sama kayak TikTok, TikTok pun netral. Nah sampai dari situ akhirnya saya berpikir ya sudahlah, saya akan mulai masuk dunia TikTok dengan konten dan konsep yang berbeda. Minimal ada 3 konsep yang bisa Anda cek di TikTok ya. Pertama adalah konten entertaining ataupun konten hiburan, yang mana di dalamnya ada joget-joget, talent dan segala macam. Itukah bolehkah demikian sesuai dengan value Anda masing-masing ya. Yang kedua adalah konten sharing ataupun konten edukasi. Konten berbagi ilmu, tips, trik, tutorial dan segala macam. Dan saya mendapatkan banyak konten itu akhir-akhir ini. Dan saya di situ berpikir bahwa wow, ternyata yang namanya TikTok juga punya faedah nih buat saya gitu kan. Bagaimana saya dapat banyak trik gimana mengoperasikan iPhone hanya gara-gara saya nontonin video TikTok orang lain gitu. Oh oke, ternyata edukatif juga. Jadi yang kedua goalnya selain entertain adalah educate, mengedukasi orang lain ya. Nah yang ketiga goalnya adalah selling, jualan. Jadi murni jualan gitu. Nah, Anda mau main yang mana? Mau pakai entertain, sharing, atau selling? Kalau saya, tentu saya mau bermain di sharing, di edukasi. Yang nantinya suatu ketika tengah-tengah jalan pasti saya selling juga, ya. Jadi sharing dan selling. Itu tentang goal Anda main TikTok. Jadi kalau misalnya Anda sekarang pengen main TikTok juga, silakan Anda pilih goalnya. Mau entertain, mau ngeduket, atau mau jualan. Bebas. Nah, bagaimana algoritma TikTok bekerja sekarang? Seperti yang Anda tahu, pada saat kita masuk ke dunia tertentu di media online gitu ya, katakanlah Instagram, YouTube, Facebook, termasuk TikTok, itu pasti ada yang namanya algoritma bekerja. Teman-teman semua, kabar baik buat Anda, karena saya sudah meriset banyak tentang konten-konten TikTok ini, termasuk juga meeting sama orang TikToknya langsung, official ya. Nah, saya dikasih bocoran nih. Mau gak bocorannya kira-kira? Jadi ternyata teman-teman, TikTok itu beda dengan sosial media yang lain. Beda dengan Facebook sama Instagram ya. TikTok itu tidak dikatakan sebagai sosial media, tapi sebagai platform distribusi konten. Hampir mirip dengan YouTube. Bedanya YouTube panjang, kalau TikTok pendek-pendek 1 menit maksimal. Artinya apa? Karena platform distribusi konten, maka keyword utamanya ada pada konten. Kalau kontennya bagus, maka kemungkinan besar view-nya bakal tinggi. Kalau view-nya tinggi, kemungkinan besar follow-nya bakal besar. Kalau follow-nya besar, nanti ujung-ujungnya pada saat Anda simpen link di bio Anda, maka diklik. Kalau diklik ternyata jualan, jualannya bisa gede gitu loh. Itu kalau kepentingannya buat jualan, ya. Jadi sekali lagi, TikTok bukan sosial media tapi platform distribusi konten. Maka kuncinya di konten. Ya, bahkan orang TikTok sendiri bilang bahwa sebenarnya tugas kita Mas adalah menciptakan konten di 3-5 detik pertama. Gimana caranya kita ngehook? Ya, orang jangan sampai megang handphone, lihat, scrolling.
Jempol kita scrolling itu paling hitungan detik, bener gak? Nah ini 3 detik pertama harus bertahan, 5 detik harus bertahan. Sampai 10 detik, 15 detik, 20 detik, sampai 1 menit. Semakin lama orang lain nonton konten kita, semakin besar distribusi dari konten itu sendiri. Jadi algoritmanya begini kurang lebih ya. Kalau saya nyebarin ke Anda sekarang, saya bikin konten katakanlah 1 menit ya. Saya sebarkan ke Anda. Anda nonton sampai katakanlah 1 menit beres. Maka si TikTok bakal mendistribusikan konten yang saya buat ke teman-teman yang mirip dengan Anda. Bisa jadi adalah teman-teman Anda. Dan ketika teman-teman Anda itu katakan nonton juga sampai 1 menit, itu begitu terus. Itulah terjadi formula viral di TikTok. Ya, ketika sampai beres nonton dan yang lain nonton sampai beres lagi nonton, itu bakal terus viral. Bagaimana kalau konten saya nggak viral, Kang? Bisa jadi yang dibuat itu baru 5 detik udah di swipe. Baru 5 detik udah di swipe. Jadi sebaran ke bawahnya itu tidak besar. Maka keywordnya adalah ciptakan konten yang memang benar-benar bisa ngehook, yang bisa bertahan sampai akhir. Dalam sosial media, dalam dunia digital itu disebut dengan namanya watch time, ataupun gimana caranya orang nonton sampai akhir. Ya, hampir mirip dengan YouTube. Maka tugas Anda adalah kalau Anda serius main TikTok untuk keperluan untuk jualan maupun edukasi, ciptakan konten yang punya watch time-nya besar. Gak cuma sekedar watch time-nya besar, tapi bisa di-rewatch ulang. Ditonton ulang, tonton ulang. Semakin ditonton ulang, semakin algoritmanya bagus. Ya, itu keywordnya. Di sana nanti ada algoritma engagement-nya macam-macam. Ada like, comment, share, watch time, dan rewatch. Ya, nah pastikan semuanya dimainkan engagement-nya. Jadi satu poin itu tentang watch time Anda harus perhatikan. Bikinlah konten yang bisa membuat orang lain bertahan dari awal sampai akhir. Ya, itu tips buat teman-teman semua yang sekarang pengen mulai masuk ke TikTok. Adapun detail-detail tentang fitur-fiturnya silakan Anda pelajari sendiri. Satu hal yang penting lagi yang perlu saya sampaikan ke Anda adalah mungkin ini tidak disadari oleh banyak orang kecuali mereka dapat bocoran dari orang dalam gitu, bahwa TikTok distribusi kontennya itu lebih ke diversifikasi konten. Jika kalau di Instagram ataupun di Facebook saya nge-like Facebook tertentu, akun fanpage tertentu atau Instagram tertentu, saya hanya akan mendapatkan konten yang mirip dengan itu. Bener gak? Saya akan mendapatkan konten masak kalau saya suka nge-like konten masak. Konten fitness akan ketika nge-like-nya fitness. Tapi kalau di TikTok, no. Jadi Anda tidak bisa menghindar dari konten joget-joget. Itu salah satu keywordnya. Ya. Terus gimana dong Kang? Ya udah scrolling aja kalau nggak suka. Kenapa? Karena si TikTok punya pemikiran gini, manusia itu sifatnya tuh kreatif. Bullshit kalau misalkan kita bikin konten TikTok, halo teman-teman semua, halo ini tips, Fred, ya tiap hari ngomongin motivasi. Pasti manusia itu butuh variasi, butuh emosional, butuh konten yang edukatif, inspiratif, motivatif, gitu ya. Termasuk konten inspiring kayak semacam kayak resep makanan, mungkin hiburan bikin komedi gitu. Bohong besar kalau manusia cuma satu emosi, cuma inspirasi doang, bohong. Nah si TikTok punya keyakinan kayak begitu keyakinannya. Nah makanya kontennya tuh bakal macem-macem. Walaupun porsinya tetap lebih gede dari yang kita suka dulu. Yang kita suka tuh lebih gede tuh lebih sering keluar di for you page kalau bahasanya tuh ya. Di for you page-nya kalau dibandingkan yang gak disuka. For you page itu gampangnya ada kalau di Instagram tuh kayak explore-nya lah gitu ya. Nah itu hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan. Tadi saya ngomong apa aja tuh? Silakan Anda tonton ulang video ini. Mulai dari yang namanya tentang algoritma watch time, dari mulai engagement, dari mulai yang namanya diversified content gitu kan. Termasuk di dalamnya tentang goal main TikTok itu apa aja. Konten yang viral kayak gimana, konten yang engage kayak gimana, mungkin kita bahas di next video aja ya. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda bagikan ke teman-teman Anda yang sekarang mulai berpikiran pengen main TikTok juga tapi lebih berfaedah ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Subscribe.